Tenses. Secara sederhana, tense berarti bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu. Kata kerja itu dapat memberitahu kepada kita bahwa suatu tindakan atau kegiatan dilakukan pada waktu sekarang disebut dengan present. Bahwa suatu tindakan atau kegiatan dilakukan pada waktu lampau disebut dengan past. Dan bahwa suatu tindakan atau kegiatan dilakukan pada waktu yang akan datang disebut dengan future. Penting sekali untuk diketahui kapan tindakan atau kegiatan dalam suatu kalimat menjadi present, past atau future. Sekarang kita masuk pada pembahasan bentuk present atau bentuk sekarang. Ada beberapa bentuk present yang akan kita pelajari. Yang pertama, simple present tense. Kedua, present continuous tense. Ketiga, present perfect tense. Keempat, present perfect continuous tense. Simple present tense atau waktu sekarang. Simple present tense menjelaskan peristiwa yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. Sebelum membentuk sebuah kalimat simple present tense, terlebih dahulu kita harus mengetahui rumusnya. Rumusnya adalah subjek plus infinitif atau kata kerja dasar plus keterangan waktu. Jika pokok kalimatnya orang ketiga tunggal atau subjeknya orang ketiga tunggal seperti he, she, it, akan mengalami penambahan s atau es di belakang kata kerja tersebut. Perhatikan pada layar. Simple present tense dipakai apabila, pertama, menyatakan perbuatan yang dilakukan karena kebiasaan. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi sekolah setiap hari. Jika contoh ini kita masukkan ke dalam rumus, maka I sebagai subjek, go sebagai kata kerja, to school every day sebagai keterangan. Contoh kedua, he usually eats an egg for breakfast. Ia biasanya makan sebutir telur untuk sarapan pagi. He sebagai subjek, it sebagai infinitif atau kata kerja dasar, an egg for breakfast adalah keterangan. Pada contoh kedua, kata kerja dasar it atau infinitif it ditambah dengan s karena he adalah orang ketiga tunggal. Yang kedua adalah simple present tense dipakai untuk menyatakan kebenaran umum yang tidak dibantah. Misalnya, a week has 7 days, yang artinya seminggu adalah 7 hari. The sun rises in the east, artinya matahari terbit di sebelah timur. The moon shines by night, bulan bersinar pada malam hari. Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang sudah pasti kebenarannya dan tidak bisa dibantah. Jika pokok kalimat adalah orang ketiga tunggal, seperti he, she, dan it, bentuk dasar kata kerjanya akan mengalami perubahan. Apabila huruf akhir kata kerja dasar atau infinitif adalah huruf mati atau konsonan, maka kata kerjanya ditambah dengan s seperti to speak menjadi speaks yang artinya berbicara. To help menjadi helps yang berarti menolong. Jika huruf akhir kata kerja dasar atau infinitif huruf vokal, maka kata kerjanya ditambah dengan is, seperti to do menjadi does yang berarti berbuat.
To go menjadi goes yang berarti pergi. Jika huruf akhir kata kerja dasar adalah huruf mati seperti C, H, S atau X, maka kata kerjanya ditambah dengan IS. Seperti to teach menjadi teaches yang berarti mengajar. To wish menjadi wishes yang berarti mengharap. To discuss menjadi discusses yang berarti merundingkan. To fix menjadi fixes yang berarti memperbaiki. Jika huruf akhir kata kerja dasar atau infinitif adalah huruf mati Y, maka Y diganti menjadi I. Kata kerjanya ditambah dengan IS, seperti study menjadi studies, fly menjadi flies. Sekarang kita masuk pada latihan soal. I speak English every day, yang berarti saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. I sebagai subjek, speak sebagai infinitif atau kata kerja dasar, English everyday sebagai keterangan. They help me every morning, mereka membantu saya setiap hari. They sebagai subjek, help sebagai kata kerja dasar atau infinitif, every morning sebagai keterangan. Jika kalimat ini dibentuk dengan subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it, maka akan menjadi he speaks English every day. He helps me every morning. Karena he, she, it adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah dengan s atau is. Speak menjadi speaks, help menjadi helps. Berikutnya kita akan membahas pembentukan kalimat negatif atau kalimat penidakan dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan dalam bentuk waktu simple present tense. Untuk pembentukan kalimat penidakan atau kalimat pertanyaan, perlu adanya kata kerja bantu do dan does. Do dan does dipergunakan untuk kalimat yang predikatnya kata kerja. Am, is, are untuk kalimat yang predikatnya selain kata kerja. Do dipergunakan untuk pokok kalimat yang subjeknya selain orang ketiga tunggal, seperti I, you, we, dan they. Does dipergunakan untuk orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Perhatikan contoh. I swim, saya berenang. I don't swim, saya tidak berenang. Do I swim, apakah saya berenang? Di sini terlihat ada penambahan do not setelah subjek I. Dan pada kalimat interrogatifnya, do diletakkan sebelum subjek I, yang berarti apakah saya berenang? You speak, you don't speak. Do you speak? Yang berarti kamu berbicara, kamu tidak berbicara. Apakah kamu berbicara? We read, we don't read. Do we read? Yang berarti kami membaca, kami tidak membaca. Apakah kami membaca? They hear, they don't hear. Do they hear? Mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Apakah mereka mendengar? Berikutnya, he teaches, he does not teach.
Does he teach? Pada kalimat positif terdapat penambahan is di belakang kata kerja dasar atau infinitif karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Dan pada kalimat negatif atau kalimat penidakan, kata kerja bantu yang dipergunakan adalah does dan ditambahkan not diletakkan setelah subjek. Dan is pada kata kerja dasar dihilangkan. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, does diletakkan sebelum subjek. Contoh berikutnya, she comes, she does not come, does she come, dia datang, dia tidak datang, apakah dia datang,